Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona ana'budahu mukhlisina lahuddin wa nahanil israqi bihi fanakuna minal khasirin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda awliyaihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunajjiqu ila min hamazadis sayyatin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang suci dan mulia, yaitu bulan Ramadan yang sangat diberkahi. Di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan kita sekalian meningkatkan ibadah, taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ungduru bi'ainil basirah, mari kita berpikir, berangan-angan dengan wawasan. Limadza, karena apa? Lam yufarridis sholat alal ibadi fi awalil Islam. Kenapa Allah tidak mewajibkan sholat kepada hamba-hambanya mulai awal daripada Islam? Bal farradahu lailatal mi'raj. Bahkan Allah mewajibkan menjalankan sholat 5 waktu di malam Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika saum, begitu juga Allah tidak mewajibkan puasa mulai awal Islam. Puasa diwajibkan di tahun kedua minal hijrah, setelah beliau Kanjeng Nabi Muhammad hijrah di Madinah 2 tahun kemudian baru diwajibkan puasa. Wa kadzalika tahrimal khamri, begitu juga Allah mengharamkan khamr, minuman keras, juga tidak mulai awal daripada Islam, tapi diharamkannya ba'da waqati Uhudin, setelah terjadi perang Uhud. Artinya di sini Allah taklimun, mendidik kepada kita sekalian supaya berhati-hati dan bersabar. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, agar supaya kita tidak menyesal kemudian. Hadirin kaum muslimin warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan ini perlu kita ketahui juga macam-macam ciptaan Allah. Al-khalaik khalaqallah, khalaqahumullahu. Ada beberapa ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah di aklin wala sahwatin. Ada yang ciptaan Allah itu hanya diberi akal, akan tetapi tidak diberi syahwat. Wahum al malaikah, mereka adalah para malaikat. Malaikat itu hanya diberi oleh Allah akal,
dan tidak diberi oleh Allah syahwat. Yang kedua, makhluk yang khalaqahumullahu bisahwin wala aklin. Makhluk yang diberi oleh Allah syahwat akan tetapi tidak diberi akal. Wahum al-hayawan atau bahaim. Mereka-mereka yang cuma diberi syahwat adalah binatang. Dan yang ketiga, ciptaan Allah khalaqahumullahu biaklin wa syahwatin. Ciptaan Allah yang diberi akal juga diberi syahwat, yaitu manusia. Manusia itu ciptaan Allah yang diberi kedua-duanya, akal dan syahwat. Dan yang terakhir, khalqun khalaqahumullahu bila aklin wala syahwatin. Ciptaan Allah yang tidak dikasih akal dan tidak dikasih syahwat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia karena manusia diberi akal dan syahwat. Di dalam tubuh manusia, ketika akalnya lebih menang daripada syahwatnya, maka orang tersebut derajatnya akan menyamai dengan malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat yang digunakan hanya akal. Malaikat selalu mentaati apa yang menjadi perintah Allah, tidak pernah sekalipun durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka manusia derajatnya akan sama, bahkan lebih dari para malaikat. Tapi sebaliknya, apabila manusia akalnya kalah dengan syahwatnya, keinginan nafsunya, maka orang tersebut, manusia, akan derajatnya seperti bahaim atau seperti binatang, karena yang digunakan hanya syahwatnya. Kita tahu bahwa binatang itu yang digunakan hanya nafsu, nafsu, dan nafsu. Kaum muslimin, warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini, kita semua mari kita perang memerangi hawa nafsu kita, agar kita menjadi meraih derajat para malaikat. Berpuasalah satu-satunya jalan untuk mengalahkan, untuk melumpuhkan nafsu kita. Kita harus bermujahadah, perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini ada waktu-waktu yang sangat mulia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah berupa puasa, yaitu perintah yang hanya 1 tahun kita ambil 1 bulan. Tentunya kita ingat, ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya tark, meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena puasa adalah niat di malam hari, lalu minal fajri
ila ghurubi samsi, kita semua adalah kita harus tarkul mufattirat, meninggalkan beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Kaum muslimin warga Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ibadah adalah imma qauliyah, ada kalanya yang sekedar memakai lisan seperti kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibadah yang sifatnya verbal, dan ada ibadah yang ghairu qauliyah, non verbal, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama tark dan yang kedua fi'il. Tark adalah ibadah puasa. Ibadah puasa sekali lagi ibadah yang meninggalkan atau mengabaikan sesuatu yang bisa merusak puasa. Minal fajri, mulai datangnya fajar, ila ghurubi samsi, sampai terbenamnya matahari. Di pagi hari ada minuman yang segar, di siang hari ada makanan yang lezat. Kita harus tetap tark, kita abaikan, menunggu nanti setelah ghurubi samsi. Dan yang kedua ada fi'il, tindakan. Ada yang tindakan fisik, sebagaimana kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ini ibadah yang sifatnya fi'il, mengerjakan sholat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin warga Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah, kita harus ibadah yang benar sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka dan kita semua tidak diperintahkan terkecuali ibadah kepada Allah. Berarti ibadah itu harus ada tindakan fisik. Dan tidak itu saja, ditambah ayat tersebut mukhlishina lahuddin, kita harus perbaiki ibadah kita dengan benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang baik, ibadah yang benar. Yang benar adalah ibadah yang karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mau berjumpa pahala Allah, maka falyamal amalan sholiha, beribadahlah dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik adalah ibadah yang benar, artinya lisunah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ibadah yang ikhlas, yaitu ibadah yang karena Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bisa meningkat ibadah kita dan kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya, yang kita bisa menambah bekal kita untuk kemudian kita kembali ke pangkuan ilahi, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita diberi husnul khotimah. Akhirul kalam, wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.